kami tim kuasa hukum dari Pak Ridwan Kamil meminta kepada LM Lisa Mariana untuk tidak berkoar-koar di media sosial menarasikan sesuatu yang jelek tentang Pak Ridwan Kamil. Silakan tempuh melalui proses hukum, karena itu lebih bermartabat, juga itu lebih menjamin kepastian hukum. Kenapa? Karena beberapa kali komentar dari Pak Lisa memperjuangkan hak pengakuan anak. Silakanlah tempuh melalui proses hukum. Jangan melakukan penggiringan-penggiringan opini yang merugikan dirinya sendiri, merugikan Pak RK. Jika penggiringan opini itu ternyata memang bina, tentu upaya hukum akan dilakukan. Jadi sekali lagi kami mohon dan menghimbau kepada LM agar menempatkan porsi sesuai dengan koridor hukum, bukan dengan penggiringan opini di media sosial yang tentunya merugikan beliau sendiri dan merugikan semua pihak. Dan ini menjadi konsumsi publik dan tidak bagus juga. Dipertontonkan di media sosial, anak-anak melihat segala macam, ini ada apa. Nah itu juga menjadi catatan yang kami sampaikan kepada Lisa Mariana sendiri. Saya kira gitu. Dengan segala hormat kami kepada Ibu Lisa Mariana, mohon agar mengoreksi dirinya juga agar tidak terjadi memposting hal-hal yang negatif tentang Pak Ridwan Kamil. Saya kira itu. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu, menindaklanjuti perkembangan isu mengenai klaim pihak tertentu yang mengaku memiliki anak dari klien kami, dari Bapak Ridwan. Kami ingin menegaskan bahwa klien kami telah membantahnya, menyampaikan bahwa klien kami tersebut, klaim tersebut tidak benar dan merupakan fitnah yang keji. Itu yang pertama. Yang kedua, oleh karena itu kami menegaskan bahwa segala bentuk tuduhan yang beredar saat ini harus disikapi dalam konteks koridor hukum, bukan sekedar opini publik yang dapat menyesatkan. Ketiga, ini yang penting, terkait adanya permintaan tes DNA. Seyogianya dilakukan sebagai implikasi dalam proses hukum yang berlaku. Tes DNA bukan sekedar tuntutan sepihak, melainkan harus berdasarkan perintah pengadilan dalam gugatan perdata atau dalam proses penyidikan permintaan penyidik. Kami siap mengikuti prosedur hukum yang sah untuk memastikan kejelasan dan kepastian hukum dalam kasus ini. Namun demikian, ini kami mohon dicatat, namun demikian, jika kedua belah pihak, Pak Ridwan Kamil dan LM, meminta atau menjalankan tes DNA sepakat tanpa perintah pengadilan, saya tegaskan, kalau sepakat tanpa perintah pengadilan, maka Ridwan Kamil siap melakukan tes DNA kapanpun dibutuhkan dengan mengajukan permohonan ke DVI Mabes Polri. Jadi itu kami garis bawahi ya. Keempat, tes DNA hanya salah satu bukti ilmiah yang tentu wajib didukung bukti-bukti lain, saksi dan dokumen lainnya. 5, oleh karena itu kami mengajak semua pihak menahan diri dari spekulasi yang dapat memperkeruh situasi serta menghormati upaya-upaya penyelesaian masalah ini melalui jalur hukum. 6, kami selaku kuasa hukum telah menyampaikan tanpa mengurangi rasa hormat agar pihak yang mengklaim isu dimaksud untuk menyampaikan bukti-bukti autentik tersebut, karena negara kita ini negara hukum, menjadi sangat terhormat apabila pihak-pihak dapat bertindak secara adil bermartabat melalui upaya hukum. Ketujuh, kami kuasa hukum sangat menghormati klaim apapun dari yang ditujukan oleh pihak LM kepada klien kami. Namun sekali lagi kami tegaskan harus dengan cara-cara yang bermartabat
melalui sarana hukum, proses hukum, bukan lewat penggiringan opini. Kedelapan, klien kami memiliki hak upaya hukum terhadap pihak manapun yang telah merugikan klien kami dengan penyebaran isu yang tidak benar dan fitnah. Kami percaya semua menghormati hukum. Kesembilan, kami sangat menyadari klien kami maupun pihak yang mengajukan klaim tidak mendasar kepada klien kami dan sudah seharusnya semua menghormati proses hukum dan putusan pengadilan nantinya. Terakhir, 10, Pak Ridwan Kamil berharap proses hukum maupun nantinya secara mandiri, kalau kedua belah pihak sepakat, akan mengakhiri semua konflik atau polemik yang ada dan menjadi upaya terakhir yang adil dan martabat dan memberikan kepastian hukum bagi semua pihak. Itu holding statement kami yang kami sampaikan pada hari ini. Mudah-mudahan media bisa paham apa yang kami sampaikan dan bisa menjawab semua yang semua berita-berita yang ada di media sosial. Saya kira itu yang statement yang kami bisa sampaikan. Mudah-mudahan bisa terjawab dan kemudian kita bisa sesi tanya jawab. Kami persilakan. Abid dari Kumparan, Bang. Kumparan Adit ya? Abid dari Kumparan. Bang, jadi tadi kan diomongin soal upaya-upaya hukum, tapi nggak dijelasin apakah ini udah dari RK-nya sendiri ada upaya hukumnya tuh apa gitu? Apakah melaporkan ke polisi atas pencemaran nama baik atau gimana gitu? Udah ada belum sih? Kalau emang belum, kenapa enggak, Bang? Apakah emang ada hubungan antara Pak RK dengan wanita ini gitu? Terus saya mau nanya juga ini soal responnya Ibu Atalia itu setelah mengetahui ini ada nggak sih, Bang, kayak respon-respon yang diberikan oleh Ibu Atalia? Dan juga terakhir mungkin, Bang, soal adanya biaya pendidikan yang diberikan RK kepada wanita ini, itu kenapa memberikan biaya pendidikan, Bang? Emang apakah wanita ini berhak mendapatkannya gitu atau gimana? Itu aja sih, Bang. Oke, langsung jawab aja. Baik, mengenai tadi pertanyaan apakah ada hubungan RK dengan LM, Pak RK sudah menjawab dan sudah membantah secara tegas. Jadi saya tidak perlu mengulang lagi, Pak, karena beliau sudah bantahnya. Kemudian mengenai hubungan Bapak dengan Bu Atalia, sampai saat ini hubungannya baik-baik saja. Kedua belah pihak, ibu maupun bapak, menjalani rumah tangga dengan baik, dengan harmonis. Ibu Atalia menghormati proses hukum yang ada, kemudian memberikan support kepada bapak. Jadi kalau ada polemik-polemik yang di luar, yang berasumsi spekulatif, tolong supaya itu tidak disampaikan. Kenapa? Karena bapak dengan ibu sampai saat ini menjalani proses ini dengan baik, dengan tenang, karena ini adalah ujian. Tidak ada rumah tangga yang tidak ujian. Saya, teman-teman semuanya pasti punya ujian, punya masalah dalam rumah tangga. Tinggal masalahnya itu berat atau kecil. Nah, ini kemungkinan ini besar masalahnya. Nah, tinggal ujian ini dihadapi dengan tenang dan ibu dan bapak menghadapinya dengan tenang. Kira-kira begitu jawabannya. Jadi Bu Atalia juga nggak percaya dengan tuduhan ini, Pak? Sampai saat ini Ibu Atalia tidak percaya dengan tuduhan ini. Saya kira gitu. Soal biaya pendidikan, Pak. Biaya pendidikan, Pak. Biaya pendidikan. Gimana? Biaya pendidikan yang diberikan oleh Pak RK. Itu tidak ada. Ya. Jadi saya komentar tidak ada ya. Oke, jadi artinya membantah kalau Pak RK pernah memberikan. Tidak ada. Nah, Pak, kalau emang nggak ada hubungan itu, kenapa nggak lapor polisi, Pak? Pencemaran nama baik. Itu akan kita lakukan secepatnya dan itu sedang kita proses. Jadi kami kan sudah sampaikan tadi ada upaya hukum yang akan kami lakukan dan upaya ini sedang proses yang mudah-mudahan secepatnya akan kami lakukan. Oke.